Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pulang kampung. Selesai Idul Fitri, mayoritas perantau pulang ke kampungnya. Walaupun macet, walaupun berat, mereka terus mengulangi kelelahan dan keletihan itu. Dan sudah sempat disinggung pulang kampung gak wajib, tapi yang wajib apa? Silaturahim. Boleh di hari raya, boleh selain di hari raya. Maka pulang kampung itu hendaknya diambil pelajaran. Untuk pulang kampung dunia saja kita butuh perbekalan. Apalagi kita pulang kampung akhirat yang tidak sebentar. Pulang kampung sepekan saja, kumpulin dana 11 bulan, pulang kampung habis juga. Maka kampung akhirat kita harus lebih banyak mengumpulkan bekal. Apa bekal-bekal perjalanan pulang kampung ke akhirat? Maka diantaranya adalah bekal keikhlasan. Ucapan kita, perbuatan kita hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ikhlas kita akan sampai di surga insyaallah ta'ala. Tanpa keikhlasan puasa kita, sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita sia-sia. Karena orang yang beramal tidak karena Allah atau riya, batal amalnya. Bahkan masuk ke dalam syirik orang yang beramal karena riya. Minasyirki iradatil insan bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik motivasi seorang dari amalnya untuk dunia. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amalmu. Maka harus terus kita berdoa kepada Allah agar Allah mengikhlaskan hati kita. Jika ikhlas, niscaya akan sukses. Sehingga dikatakan al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Al-ikhlasu sirrun najah. Kalau orang sukses dalam perjuangannya, pertanda dia orang yang ikhlas. Kalau gagal dalam kita berjuang, koreksi lagi. Mungkin ada yang tidak ikhlas dari hati kita. Sehingga di antara doa yang sering dibacakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz katanya, Allahumma aslih fasada qalbi wa amali. Ya Allah, perbaikilah amalku. Ya Allah, perbaikilah hatiku dan perbaikilah amalku. Hati ini bercabang-cabang kadang. Niat ini, niat itu banyak. Hanya hati-hati yang
diselamatkan oleh Allah lah hati yang selamat. Kalau Allah tidak menolongnya, maka rusak hati ini. Oleh karenanya puasa sekalipun harus diiringi dengan keikhlasan. Imanan wahtisaban. Motivasi puasa kita karena keimanan dan karena mengharapkan ganjaran. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beramal dengan ikhlas, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah agama. Semoga Allah ikhlaskan hati kita semua. Setelah kita sudah punya modal ikhlas, yang kedua, orang mau pulang kampung itu perlu tahu jalan. Ada maps-nya. Sehingga kita bisa tahu nih Pantura macet, lewat tol lancar, atau pas tol banjir macet lewat Pantura. Itu pulang kampung, perlu ada mapnya biar enggak tersesat. Nah, pulang kampung akhirat, mapnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti Quran, ikuti As-Sunnah, niscaya engkau akan pulang kampung akhirat dengan selamat, lancar. Sebagaimana map dalam kehidupan dunia ini seringkali sangat membantu kita. Sebelum ada Google Map itu, saya mau kajian buka puasa ke Bintaro. Sampai di sana maghrib. Orang udah nungguin. Kenapa? Karena Grabnya nggak mau ngikutin map. Suruh tol sini keluar, nggak mau karena macet keluar tol. Suruh keluar sini nggak mau lagi, dia muter. Begitulah orang yang hidup di dunia ini, apabila tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, macet perjalanannya menuju surga. Ikuti Quran dan As-Sunnah. Kadang sudah mengikuti Quran dan Sunnah, semuanya mengaku saya juga ikuti Quran dan Sunnah. Kok bisa tersesat juga? Karena bacanya yang salah. Ketika membaca map itu 100 meter belok kanan, dia gak percaya, lewat kiri aja, tersesat. Atau 100 meter belok kanan, baru 50 meter ada gang, udah masuk sini aja. Tersesat karena bacanya salah. Baca mapnya salah. Begitu juga satu pegang Al-Quran, satu pegang As-Sunnah. Tetapi menentukan satu Syawal aja bisa beda. Padahal dua-duanya ikuti Quran dan Sunnah. Kenapa bisa beda? Baca mapnya salah. Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan satu Ramadan. Bagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan satu Syawal. Kalau bacanya benar, ikuti sahabat, insya Allah lebih bisa sama. Sehingga modal kedua, mau pulang kampung biar selamat lancar, pakai maps dong. Ibadah itu harus pakai contoh, pakai teladan. Modal kedua. Modal yang ketiga, agar kita bisa selamat di kampung akhirat adalah tauhid, iman, akidah yang lurus.
Ini modal sangat penting sekali. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Nomor satu itu. Sebab kalau modal tauhidnya enggak ada, terjatuh ke dalam kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan ampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi modal pulang kampung yang paling penting tauhid. Kewajiban pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar jangan kamu beribadah kecuali kepadanya. Dan bahkan kita diciptakan di dunia ini untuk tujuan yang tinggi. Kita hidup di dunia ini untuk tujuan yang tinggi, bukan untuk dunia yang rendah. Apa tujuan yang tinggi itu? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, kata Allah. Liya'budun ay liyuwahhiduni. Harus modalnya tauhid. Tinggalkan semua kesyirikan. Tinggalkan kepercayaan kepada dukun, kepercayaan kepada jimat-jimat, kepercayaan kepada ramalan-ramalan bintang, percayaan kepada ilmu nujum dan yang lainnya. Semua kesyirikan harus ditinggalkan. Itu modalnya. Tanpa tauhid, tanpa akidah yang lurus, tanpa iman yang benar, maka tidak mungkin bisa masuk surga. Sebagaimana onta tidak mungkin masuk lubang jarum. Sangat mustahil. Maka bekali iman, tauhid harus terus dikaji. Bahkan pertanyaan pertama di alam kubur tidak akan ditanyakan siapa guru kita, siapa presiden kita, apa harta kita, enggak ditanya di kubur. Masuk kubur kita, ditinggal oleh keluarga, datang mungkar dan nakir, yang pertama kali ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita akan ditanya, siapa Allah, siapa Tuhan kita? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Pertanyaan pertama di kubur itu mengenai akidah, mengenai tauhid. Dan jawaban pertanyaan di alam kubur bukan berdasarkan hafalan. Walaupun kita sudah hafal, kalau kita tidak mengamalkan tauhid, maka enggak akan sanggup menjawabnya. Orang kafir, orang munafik akan mengatakan hahin la adri. Saya tidak tahu. Maka wajib kita terus belajar tauhid, mengamalkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Itu bekal pulang kampung akhirat. Bekal yang lain daripada bekal pulang kampung akhirat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamatis salat. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Itu yang akan dihisab. Ramadan bisa tuh 5 waktu ke masjid. Kenapa di luar Ramadan sepi lagi masjidnya? Belum balik dari kampung. Atau mungkin setannya udah dilepas.
sehingga banyak mengganggu manusia. Enggak lagi semangat ke masjid, karena diganggu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di Ramadan setannya dibelenggu. Perhatikan keikhlasan kita dalam sholat. Perhatikan jamaahnya di masjid. Itu yang harus diperhatikan dari sholat kita. Yang ikhlas berjamaah di masjid dan juga kaifiatnya, tata cara sholat. Sebab Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat di masjid kecuali ada udzur. Kalau enggak ada udzur, ke masjid. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sekiranya kalian tahu pahala sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya akan ada di antara kalian yang datang ke masjid walaupun sambil merangkak. Kalau tahu pahalanya, ngerangkak juga dipaksain ke masjid. Kita alhamdulillah enggak sampai merangkak. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kenikmatan pada penglihatan kami, pendengaran kami, dan kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Kita berdoa terus kepada Allah untuk terus diberi oleh Allah mata yang terang untuk melihat, telinga yang jelas dalam mendengar, dan kekuatan untuk ibadah. 2 kali hari ini saya menyolatkan jenazah. Pagi jam 9 kali salatkan, ibu-ibu meninggal dekat rumah. Dulu suaminya aktif juga di masjid, 63 tahun meninggal. Jam 9 pagi itu juga meninggal di komplek departemen penerangan. Mungkin 67 umurnya. Itu juga kenal dakwah dari tahun 90-an. Tapi belum ngikut ya, akhir-akhir baru ngikut. Sudah pada meninggal. Kita juga akan meninggal. Sakit, lama sakit, kemudian meninggal. Mati syahid di medan perang, itu meninggal yang utama. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di pangkuan Aisyah, di tempat tidur. Abu Bakar juga meninggalnya di tempat tidur. Tidak di medan perang. Ini menunjukkan di antara ciri husnul khatimah juga. Orang yang sakit, terbaring di tempat tidur, kalau dia sabar, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Semoga kita tidak diuji dengan ujian kita yang enggak sanggup menghadapinya. Mumpung sehat, belum sampai merangkak kita ke masjid, datang ke masjid. Sholat 5 waktu. Walaupun ada udzur, bahkan hujan, itu udzur untuk tidak sholat berjamaah. Tapi hadis Nabi, kita membacanya bahwa Nabi SAW tetap mengadakan sholat Jumat padahal hujan sepekan. Karena keutamaannya, ini bekal kita nanti menghadap Allah. Sholat ke masjid. Doakan anak-anak kita agar dibuka hatinya untuk sholat di masjid. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min
ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Kita doakan anak-anak kita agar sholat ke masjid. Serius didoakan, diberitahu juga, kasih tahu. Jangan bosan-bosan mengingatkan anak. Karena itu bekalmu nak di akhirat. Yang pertama kali ditanya, bukan hartamu, bukan rumahmu, bukan mobilmu. Yang akan dihisap pertama kali dari amalnya adalah sholat. Bukan hajimu, bukan umrohmu. Salat. Semoga kita dan keluarga kita, keturunan kita rajin mengerjakan salat. Itu bekal yang berkaitan dengan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka ada lagi bekal menghadap Allah yang berkaitan seorang hamba dengan sesama manusia, yaitu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga amal yang sangat besar nilainya. Bahkan ranking 2 setelah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan jangan kamu beribadah kecuali kepadanya. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat ihsan, berbuat baik. Di samping bekal-bekal itu, harus punya ikhlas. Harus punya map agar enggak tersesat. Harus punya iman. Harus punya ibadah sholat, ibadah berbakti kepada orang tua. Namanya perjalanan pasti ada gangguan, ada rintangan. Namanya perjalanan, walaupun mungkin jalan sudah diperbaiki, walaupun mungkin kendaraan sudah diservis, ada aja rintangan. Ya, termasuk saya kemarin pulang, keluar Cikopo, tahu-tahu mobil digas nggak bisa kenceng, pelan aja. Akhirnya minggir, dicek, itu radiatornya enggak, akinya enggak. Nggak taunya ada kabel 2 kecil, putus 1, dipegang 1, putus lagi dua-duanya. Nah, akhirnya harus dikorek-korek, orang putusnya pas di soketnya. Udah 14 tahun. Nah, itu. Mungkin ibarat urat-urat udah pada 14 tahun. Baru bisa disambung. Qadarullah itu. Masa dibawa lem bakar, saya bawa korek. Jadi di pinggir tol bisa disambung, baru lancar. Perjalanan dunia ada rintangannya. Perjalanan akhirat apa? Banyak rintangan. Apa rintangannya? Paling besarnya adalah hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Itu gangguan kita untuk berjalan menuju akhirat. Cinta dunia. Orang tinggalkan sholat hanya demi ngejar duit. Orang nggak ada waktu buat ngaji hanya karena nyari duit. Orang bahkan berbuat syirik karena pengen jadi orang kaya. Datang ke dukun, datang ke Gunung Kawi. Itu rintangan paling beratnya adalah cinta dunia. Dia meninggalkan ibadah kepada Allah karena cintanya kepada dunia. Syekh Salim bin Id al-Hilali memberikan perumpamaan. Orang yang tertipu oleh dunia
seperti seorang raja yang membangun istana di tengah padang pasir. Lalu rakyatnya diperintahkan, pergi berangkatlah menuju istana. Berangkat rakyatnya menuju istana. Begitu dalam perjalanan melewati sungai yang jernih mengalir airnya, ada pohon rindang di sekitarnya, ada burung-burung indah yang berkicau, mereka singgah minum di air sungai yang jernih. Setelah itu orang-orang cerdas dari mereka mengatakan, ayo siap-siap kita berangkat menuju istana raja. Sebentarlah kita nyantai dulu di sini. Gitu. Nanti air ini, sungai ini akan kering. Pohon pun akan kering. Iya, tapi waktunya masih lama. Bukan sekarang. Akhirnya orang cerdas berangkat menuju istana raja. Sedangkan mereka yang santai-santai di sekitar sungai yang indah itu terus terlena. Akhirnya pada saatnya pohon pun kering, air sungai pun kering. Itulah gambaran kita yang terlena dengan dunia. Jadi rintangan untuk sampai ke surga adalah cinta dunia. Makanya harus ikuti Rasulullah SAW. Gak seberapa dunia yang beliau tinggalkan. Bahkan gak ada hartanya. Semuanya dipikirkan untuk akhirat. Itulah diantara hikmah pulang kampung. Ingat, kita juga akan pulang kampung akhirat. Ada yang mungkin sebentar lagi, ada yang mungkin masih lama, tapi nggak boleh kita lalai. Semua yang pasti terjadi, maka namanya dekat. Semua yang pasti terjadi itu namanya dekat. Nggak ada yang sesuatu yang pasti terjadi kok jauh, nggak ada. Sebagaimana orang-orang kafir yang menganggap kiamat itu nggak mungkin, mustahil. Sedangkan kita mengatakan bahwa hari kiamat itu pasti datang dan telah dekat waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka menganggap kiamat itu jauh, gak akan. Nah, kita kadang menganggap mati masih lama, badan masih sehat. Wa narahu qariba, sedangkan kami menganggap itu dekat. Betapa dekatnya waktu ini berlalu. Kemarin kita berdoa minta ketemu Ramadan. Begitu kita sudah lewati, ya Allah sebentar sekali Ramadan. Begitu kematian yang mungkin kita bilang masih lama, masih lama. Begitu ajal sudah dekat baru nyesek. Ya Allah. Maka saling mengingatkan. Saya, antum semua saling mengingatkan. Bahwasanya bekal itu harus banyak. Perjalanan itu panjang. Jangan lalai, jangan santai. Kadang orang lalai. Itu semalam ya, ziarah ke sepupu, ngobrol temu sampai tengah 11. Pulang nih kata saya, udah malam minggu ngapain pulang? Besok subuh mau ngaji. Hah, udah mulai ngaji lagi? Oh, itu. Di sini nanti pengajiannya nunggu pembukaan pengajian dulu. Kata saya, pengajian gak ada pembukaan, gak ada penutupan. Ngaji terus, jangan berhenti. Nabi Nuh berdakwah laila wa nahara, siang dan malam berdakwah. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Adapun hadis kita sampai
332 Babul birrul walidain wasilatul arham, bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Dari Salman ibn Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma matang. Tamar, kurma yang matang. Rutob, kurma yang mengkel. Fa innahu barakah, sesungguhnya tamar itu berkah. Fa illam yajid tamran falma, kalau enggak ada tamar maka minum air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air putih itu suci. Waqal, juga Nabi bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Wa 'ala dzirrahimi thintan. Adapun sedekah kepada orang yang ada hubungan rahim, ada dua sedekah. Sedekatun wasillah. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tirmidzi berkata hadis ini hadis hasan. Tautsiqul hadis dhaifun. Kata Syekh Salim, derajat hadis ini lemah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan kelengkapannya, dan lafaz ini bagi Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Ibnu Majah di separuh yang awal. Dari jalan Asim al-Ahwal, dari Hafsah binti Sirin, dari Ar-Rabbab, itu dari pamannya Salman bin Amir dan seterusnya. Fiqhul hadis, fikih hadis ini istiqbabul iftar ala tamrin. Disunnahkan kita berbuka dengan makan korma matang. Faman lam yajid fa'alal ma'. Siapa yang tidak mendapati korma matang, hendaknya dia minum air. Wa qad sahha dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah sahih dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sabda Nabi, maka berbukalah dengan makan korma, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi perbuatan Nabi sahih. Namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi, Nabi berbuka dengan makan korma. Sehingga tetap hukumnya sunnah. Berbuka makan korma. Kenapa sunnah? Karena Nabi melakukannya. Hadisnya dhaif, iya dhaif dari sisi qauliyah, dari sisi pembicaraan Nabi, hadis itu dhaif. Tapi hadis bukan cuman qauli, karena hadis ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Itu hadis qauli, yakni sabda Nabi. Hadis fi'li, yakni perbuatan Nabi. Hadis takrir, yakni Nabi SAW mentakrir, menetapkan perbuatan sahabat. Nabi tidak bersabda, Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan dan Nabi menetapkannya, membenarkannya. Itu hadis juga yang harus diikuti. Fa illam yasih min qaulih, walaupun tidak sahih dari sabda beliau. Pelajaran yang kedua, as-sadaqatu wal ihsanu ila dzawil arhami mudha'af. Bahwasanya sedekah dan berbuat baik kepada dzawil arham, orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita, mudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Lebaran seperti ini, yang punya dana bisa pulang kampung. Yang dananya pas-pasan enggak bisa pulang kampung.
Maka kita kunjungi saudara kita. Tapi dia kan yang lebih muda, harusnya dia yang datang ke sini. Enggak. Siapa yang punya kelapangan, dia datangi. Mungkin saudara kita lebih muda dari kita, baik segi umur maupun panggilannya. Tetapi dia enggak punya kelapangan. Kita diberi kelapangan. Datang kita, walaupun kita lebih tua. Itu akhlak, itu adab, dan itu pahala besar, insya Allah. Silaturahim, datang, berbuat baik kepada anak-anaknya misalnya saudara kita. Bagi-bagi sesuai dengan kesanggupan kita. Lianna fiha sadaqatun wasillah, karena di dalam berbuat baik kepada kerabat ada nilai sedekah, ada nilai menyambung hubungan tali silaturahim. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadis ke-333 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Dulu aku punya seorang istri dan aku mencintainya. Itu. Jadi istri itu merupakan lambang kekayaan. Istri itu merupakan lambang kekayaan. Orang kaya punya istri. Kalau istrinya banyak, jadi orang punya istri itu orang kaya. Mana dalilnya punya istri itu orang kaya? Sami'tu Abdullah ibni Amr ibn al-As, seorang rawi berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As. Wa sa'alahu rajulun. Lalu ada orang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Faqal alasna min fuqara'il muhajirin. Wahai Abdullah bin Amr bin As, bukankah kita ini orang-orang muhajirin yang miskin, tinggal di Madinah, miskin. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah berkata, alaka mra'atun ta'wi ilaiha? Bukankah kamu punya istri yang kamu bisa kembali kepadanya? Qala na'am. Orang itu bilang iya. Qala alaka maskanun taskunuh? Bukankah kamu punya tempat tinggal yang kamu bisa berteduh di sana? Qala na'am. Dijawab iya. Apakah tempat tinggal pribadi, apakah ngontrak, yang penting punya tempat tinggal. Punya istri? Punya. Tempat tinggal ada? Ada. Qala fa anta minal aghniya. Berarti kamu termasuk orang kaya. Itu. Di sini si Abdullah bin Amr bin As, kaya itu kalau punya istri, kalau punya tempat tinggal. Itu dia, biar kita nggak ngerasa sedih terus, ngerasa miskin terus. Yang penting punya istri, punya tempat tinggal. Kata Abdullah bin Amr bin As, fa anta minal aghniya. Kamu termasuk orang kaya. Begitu, bikin standar yang rendah aja, nggak usah tinggi-tinggi. Qal, kemudian berkata, orang itu berkata, yang nanya ngomong, fa inna li khadiman, aku punya pembantu. Qal fa anta minal muluk, oh kamu termasuk para raja. Kalau kita punya pembantu, wah dilayani kita, raja udah. Khulasatu hukmul muhaddis sahihun, derajat ahli sini sahih. Rawi Abu Abdurrahman Al-Hubuli, Abdullah bin Yazid.
muhaddis Muslim, sumbernya dalam Sahih Muslim 2979. Jadi punya istri itu lambang kekayaan. Tanda kaya itu punya istri. Berarti antum punya rumah, punya mobil, istri nggak punya, kismin. Nah, gaji gede, istri nggak punya, miskin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha." Saya dulu punya istri dan aku mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar membencinya. Istri kita dibenci bapak kita. Istri kita dibenci bapak kita. Faqala li, lalu ayahku berkata kepadaku, ini Umar berkata kepada Abdullah anaknya, "Talliqha, cerai istrimu. Ceraikan istrimu." Fa'abaitu, aku pun enggak mau. Enak aja cerai. Enggak mau Abdullah menceraikan, padahal bapaknya udah suruh. Fata Umar radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lah, lalu disebutkan hal itu kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talliqha, ceraikan." Rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Waspadalah para istri, itu baik-baik sama mertua. Baik-baik sama mertua. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, wujubu ta'atil walidi fil umuri allati yafraduha alaihi Islam. Wajib taat kepada orang tua dalam perkara-perkara yang difardukan oleh Islam. Berbakti sama orang tua wajib. Itu. Orang tua nyuruh, suruh ditaati. Kata bapak ceraikan, ceraikan. Lalu bagaimana kalau zaman sekarang ini bapak kita nggak suka sama istri kita, nyuruh diceraikan, apa juga diceraikan? Jawaban pertama iya. Lihat hadis Nabi ini. Jawaban yang kedua, ya harus dilihat dulu. Apa yang menyebabkan bapak kita benci kepada istri kita? Dilihat dulu. Tidak serta-merta main ceraikan saja. Kebencian ayah kita kepada istri kita sesuai syariat apa enggak? Hanya karena istri kita pakai jilbab, bapak kita enggak suka. Saya enggak suka ngelihat orang pakai jilbab. Ceraikan dia. Oh, enggak boleh. Karena istri saya pakai jilbab, perintah Tuhannya. Tetapi kalau ya istrimu suka gibah begini-begini, alasannya syar'i, maka juga jangan tergesa-gesa diceraikan, dinasehati dulu istri. Gitu. Sehingga kalau orang awam disuruh cerai, dia tanya sama orang alim yang ada di lingkungannya, bagaimana nih bapak saya nasihat begini. Kalau ada orang membantah, tetapi Abdullah bin Umar disuruh oleh bapaknya Umar, suruh ceraikan istrinya, disetujui oleh Nabi, ceraikan. Maka ulama menjawab, iya, itu kalau bapakmu seperti Umar. Gitu. Kalau bapakmu Umar Bakri, ya. Gitu. Itu kalau bapakmu seperti Umar. Orang alim Umar, bisa menimbang-nimbang. Mana manfaat, mana mudarat. Walhasil jangan gampang-gampang menceraikan istri. Sampai pun istri kita berbuat salah.
Saya luar biasa heran dengan penjelasan surat At-Taghabun ayat 14. Istri salah saja, nah, itu tidak boleh dimarahi, tapi malah suruh dimaafkan. Enggak mau lewat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu musuh bagi kamu. Fahdharuhum. Hati-hatilah dengan mereka. Ini asbab nuzulnya orang-orang yang masuk Islam di Mekah pengen hijrah sama Nabi ke Madinah, tapi dihalang-halangi oleh istrinya. Nggak boleh. Begitu kaum muhajirin berangkat ke Madinah, ketemu teman-temannya sudah pada lebih berilmu, merasa mereka sudah lebih banyak pahalanya, jengkel suaminya. Maka suami-suami mereka ingin menghukum istri-istri yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Ini jelas-jelas salah. Tetapi Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, kamu berlapang dada, dan kamu mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suruh dimaafkan, padahal istri salah, menghalangi kita dari taat kepada Allah. Mungkin menghalangi kita untuk berbakti sama orang tua atau yang lain. Suruh dimaafkan. Ketika kita memaafkan istri, Allah tidak menjanjikan maafkan istrimu, nanti juga dia baik sendiri. Bukan. Tetapi Allah menjanjikan ampunan dari Allah. Kalau kita memaafkan istri-istri kita, Allah akan mengampuni kita. Maka bersabarlah kalau punya istri yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Semoga istri-istri kita solehah semuanya. Pelajaran yang lain, jawaz mufaraqatiz zaujati allati la tu'inul mar'u ala umuri dini. Boleh mencerai istri yang tidak membantu seorang dalam urusan agamanya. Boleh. Istri yang tidak membantu kita menolong urusan agama boleh diceraikan. Boleh, bukan dianjurkan. Yang dianjurkan surat At-Taghabun ayat 14 itu maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau enggak tahan, misalnya udah itu kasih saingan lagi aja, ya enggak apa-apa kalau mampu. Gitu. Tapi tidak boleh gegabah, cepat-cepat dicerai. Karena perceraian sesuatu yang menakutkan bagi seorang wanita kalau dia sadar. Cuman wanita sering dia ngomong nggak sadar. Ceraikan saya, pulangkan saya. Ini namanya wanita. Hawa nafsunya besar. Ngomong nggak mikir. Gitu. Begitu sudah cerai baru nyesek. Maka seorang suami lihat, pegang. Di samping hadis ini membolehkan, bukan mengharuskan. Wanita yang tidak membantu kita dalam urusan agama boleh, hukumnya jawaz. Tetapi yang dianjurkan, lihat surat At-Taghabun. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Semoga bermanfaat buat saya dan antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.